Halo teman BRIS, jumpa lagi dalam sesi Bincang BRIS. Kali ini saya Anissa akan bincang-bincang dengan Ibu Ratri Kartika Ningtyas sebagai psikolog dan juga founder dari BRIS Happiness Clinic. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas topik tentang kapan kita perlu ke psikolog. Baik Bu Ratri, sebagaimana yang kita tahu bahwa isu kesehatan mental saat ini sudah menjadi sesuatu yang populer, banyak diperbincangkan, kemudian informasinya juga mudah kita dapatkan melalui berbagai platform. Hal ini tentunya meningkatkan literasi dan kepedulian masyarakat tentang kondisi kesehatan mental mereka. Salah satunya bahwa sangat disarankan untuk menemui tenaga profesional psikolog ketika kita merasakan ada gejala-gejala gangguan kesehatan mental. Betul banget ya, sekarang ini memang kemarin dengan adanya pandemi yang sebenarnya luar biasa dampaknya gitu. Tapi ternyata sebenarnya tidak hanya dampak buruk loh, kita banyak bisa mengambil pelajaran lah dari masa pandemi kemarin. Salah satunya adalah tentang kesadaran isu-isu mental health atau kesehatan mental. Pada waktu pandemi gitu kan, orang banyak menggunakan media sosial gitu ya. Nah kemudian berbagai informasi juga itu saling bertukar di situ, dan salah satu informasi yang populer gitu dan mulai masif gitu ya, itu adalah isu tentang kesehatan mental. Permasalahannya yang masih ada di kalangan masyarakat, terutama teman-teman BRIS, bahwa ketika sudah memutuskan untuk datang ke psikolog, ternyata ada pemikiran-pemikiran nih tentang ketakutan atau keraguan untuk ke psikolog gitu. Karena kan nanti saat datang ke psikolog kita harus curhat dengan orang yang belum kita kenal. Kemudian tiba-tiba jadi meragukan bahwa masalah yang dialami itu sebenarnya nggak berat-berat banget. Nanti juga bisa hilang sendiri, seperti itu Bu Ratri. Kapan ya aku perlu ke psikolog gitu? Ini sudah cukup parah nggak sih? Cukup untuk dibawa ke konsultasi ke psikolog atau aku bisa menyelesaikan sendiri gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa poin ya yang mesti kita perhatikan kapan ketika kita perlu ke psikolog. Yang pertama, bisa dalam tujuan preventif, ya, konsultasi untuk mungkin sharing tentang sekarang ini misalnya ya, sekarang ini saya adalah karyawan gitu, karyawan dengan pengalaman kerja sekian, kemudian juga sebagai ibu gitu. Nah dengan beberapa peran ini kan kita juga mungkin ada stres gitu ya. Terus usia tertentu, misalnya usia pada saat usia mahasiswa itu kan ada permasalahan-permasalahan terkait dengan usianya. Terus juga ada permasalahan-permasalahan atau situasi yang terkait dengan peran itu tadi. Jadi sebenarnya tidak harus ketika sudah ada masalah atau ketika sudah ada gangguan atau ketika sudah sakit. Jadi yang pertama bisa dengan tujuan preventif, yang sebenarnya kita merawat kesehatan mental. Gitu. Itu yang saya rasa masih belum banyak disadari ya sama masyarakat gitu, bahwa kita tuh bisa kok ke psikolog hanya untuk dalam tanda kutip ngobrol mungkin ya. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar ngobrol, tapi lebih ke kita konsultasi dalam rangka merawat kesehatan mental. Gitu. Kapan kita perlu ke psikolog? Itu ketika kita mengalami situasi darurat ya, yang kemudian perlu dilakukan kuratif atau pengobatan bersama dengan psikolog. Kalau aku mengalami sesuatu yang menyedihkan, tapi kok aku nggak nangis misalnya, itu kehilangan orang terdekat, tapi kok aku biasa aja. Itu justru tanda yang bukan tanda yang baik ya. Oh berarti aku kuat, bukan begitu. Karena itu justru kita bisa mewaspadai gitu ya. Bahkan sesimpel tidak bisa melakukan rawat diri. Gitu, tidak kehilangan selera makan, tidak mau mandi gitu ya, bukan sekedar males ya, tapi kehilangan kemauan untuk melakukan rawat diri, adanya gangguan yang terkait dengan fungsi sehari-hari, gangguan makan, gangguan tidur yang sudah sangat mengganggu.
Diikuti dengan keluhan fisik gitu. Keluhan fisik yang tidak kunjung sembuh atau hilang atau mereda padahal sudah melakukan pengobatan medis. Sesi psikologi itu kebanyakan tidak hanya satu kali. Pertemuan pertama itu kita melakukan assessment atau pemeriksaan gitu ya. Bentuknya apa? Bentuknya bisa interview, wawancara, konseling gitu ya. Konseling interviewnya itu sebenarnya sudah ada proses konselingnya gitu. Karena apa? Ketika kita melakukan interview itu sebenarnya interview yang terapeutik gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu klien itu bisa bisa merasakan kelegaan juga. Padahal belum sampai konselingnya nih, gitu, belum pada konseling inti nih, gitu ya, baru konseling awal untuk menggali permasalahan. Jadi yang pertama adalah assessment. Nah, kemudian selain proses interview itu juga mungkin ada psikotes yang diberikan untuk melengkapi data. Nah, kemudian sesi konseling intinya gitu ya, dan konseling itu yang akan lebih mengeksplorasi bagaimana pemikiran-pemikiran, persepsi dari klien dan juga menggali perasaannya, terutama ya perasaan, emosi dan lain sebagainya. Mungkin dipikirkan gitu sama teman-teman kalau datang ke psikolog itu sebenarnya kita dapat solusi atau enggak gitu ya. Sebenarnya solusi itu gimana sih gitu? Apakah psikolog itu berarti punya banyak banget nih solusinya? Ini nih yang penting banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya psikolog ini akan memberikan pendampingan psikologi untuk si klien ini bisa menemukan potensi, gitu ya, menyadari potensi dirinya dan melihat solusi yang ada yang sebenarnya itu ada di sekitar dia, ada yang bisa dia lakukan gitu. Nah, pendampingannya diberikan oleh psikolog. Gitu. Jadi solusinya dari mana? Sebenarnya solusinya dari klien sendiri. Cuman klien itu dalam kondisi mungkin tertekan dengan stres dan segala macam, dia tidak bisa mengoptimalkan potensinya, tidak bisa melihat bahwa solusi itu sebenarnya ada gitu ya. Nah, pendampingan itu yang dilakukan bersama psikolog. Gitu. Jadi solusinya bukan dari psikolognya gitu, tapi psikolog membantu memberikan pendampingan untuk klien bisa menemukan sendiri solusinya, bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Tapi dengan pendampingan dari psikolog itu. Dan biasanya memang tidak satu pertemuan. Tapi akan kita kembalikan lagi sih pada kesediaan klien untuk bersedia berproses bersama. Ada yang takut ceritanya akan tersebar kemana-mana gitu nggak kan Bu ya? Jadi gini, menyambung tentang itu, tentang kerahasiaan mungkin ya, khawatir nanti kalau saya curhat aman nggak ya gitu. Betul. Jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau sesi dengan psikolog ini adalah tenaga kesehatan profesional yang punya kode etik. Gitu, punya kode etik. Jadi ada prosedurnya untuk kita memang wajib menjaga kerahasiaan klien, terutama kerahasiaan data identitas gitu. Nah, kalaupun ada yang mungkin kita share gitu ya, itu dalam misalnya dalam konteks sharing ilmiah atau sharing profesional terkait kasusnya, tetapi identitasnya itu tidak akan dibuka. Jadi mungkin kita misalnya dalam case conference bersama teman sejawat gitu ya, itu bisa kita share tentang kasus-kasus yang sedang ditangani itu untuk kemajuan penelitian misalnya gitu, supaya update juga nih gitu dalam penanganan konseling, penanganan psikologi itu tadi. Tapi sekali lagi kalau untuk data identitas itu aman. Terima kasih Bu Ratri, itu penting banget Bu. Jadi mungkin teman-teman yang mempunyai rencana untuk konsul ke psikolog sekarang sudah semakin yakin nih kalau rahasianya akan terjaga dengan aman gitu ya. Kita sudah mempunyai gambaran tentang kapan perlunya kita ke psikolog, kemudian sesinya seperti apa, dan yang terakhir tadi disampaikan tentang kerahasiaan data maupun kasus atau masalah yang sedang dialami oleh klien seperti itu. Tentunya dengan datang ke psikolog merupakan satu langkah yang besar, yang tepat bagi teman-teman jika sedang mengalami suatu
gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang nantinya dapat membantu membuat suatu keputusan atau langkah yang lebih baik, lebih tepat. Oleh karena itu, jangan takut datang ke psikolog, segera cari bantuan psikolog terdekat atau psikolog kesayangan kalian semua. Seperti itu ya Bu Ratri ya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi dalam tema-tema bincang Bliss lainnya. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari obrolan kita kali ini.